Jadi jangan sampai orang kemudian mengatakan fulan syahid. Artinya apa ini? Merekomendasi. Kalau berdoa semoga dia syahid boleh. Tapi kalau antum mengecas, artinya antum merekomendasi, maka itu tidak boleh. Fahadha mimma yatasahal fihi katsirun minan nas. Dan orang mengatakan si fulan syahid, maka ini terjadi di tengah-tengah mayoritas manusia yang mereka bergampangan mengatakan seperti itu. Ya, jadi pernah lewat jenazah kepada Nabi, fa'atna 'alaiha khaira. Ternyata orang-orang itu menyebutnya kebaikan dan diikuti dengan lesan-lesan dengan kebaikan. Maka mereka mengatakan, faqalu kana ma 'alimna yuhibbullahu wa rasuluh. Jadi yang memberikan kesaksian manusia banyak. Artinya itu alami, mengalir begitu. Ya, maka kami tidaklah mengetahui si fulan ini, mereka dia adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Nabi mengatakan wajabat. Jadi seperti itu. Lewat lagi jenazah di depan Nabi SAW, tapi ternyata disebut-sebut keburukannya. Ya, dan kemudian ternyata manusia banyak sekali menyebut juga buruk. Mereka mengatakan bi'sal mar'u kana fi dinillah. Seburuk-buruk seseorang karena dia itu jelek tentang agamanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، barakallahu fikum jami'a. Para teman-teman relawan yang tergabung di Rumah Peduli An-Nisa, barakallahu fikum jami'a. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah memberkahi kalian dan memudahkan urusan-urusan kalian. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan Kitabul Janaiz tentang alamatu husnul khatimah, tanda-tanda seseorang itu bahwa akhirnya disebut dengan baik. Husnul khatimah artinya penutup yang baik atau akhir yang baik. Pada pembahasan kita yang lalu sampailah kita pada pembahasan yakni pada tanda-tanda husnul khatimah as-sadisatu, yang keenam, al-mautu bitta'un, dia wafat meninggal terkena wabah ta'un, ya, wabah ta'un, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah as-sabi'atu, yang poin ke-7, tanda-tanda seseorang itu disebut dengan husnul khatimah, al-mautu bida'il batn, mati sebab keracunan atau karena sakit perut.
Jadi karena keracunan atau yang berkaitan tentang sakitnya dia karena karena perut. Ya. Di antara hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang wafat meninggal karena sebab keracunan atau gangguan atau sakit perut, maka dia disebut syahid. Riwayat Imam Muslim dan selainnya. Dan ini termasuk disebutkan dalam poin yang ke-5 di penyebutan hadis, sebagaimana kelima itu al-mautu ghaziyan fisabilillah, seseorang karena meninggal ketika itu berperang di jalan Allah. Hadis itu adalah riwayat Imam Muslim, Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasul bertanya, ma ta'idduna syahid fikum. Di tengah-tengah kalian, apa yang teranggap orang itu disebut dengan mati syahid? Kalau para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang disebut dengan syahid man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang disebut syahid, dan itu menurut anggapan kami, adalah barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka itu syahid. Maka Nabi menjawab, inna syuhada ummati idzan laqalil. Sesungguhnya syahid di kalangan umatku kalau jika demikian, kalau hanya orang yang mereka berperang di jalan Allah, dia meninggal di tengah-tengah medan perang, itu baru disebut syahid. Kalau begitu jumlahnya ya sedikit kalau begitu di dalam umatku. Kalau begitu faman hum ya Rasulullah, maka siapa lagi yang mereka disebut dengan syahid ya Rasul? Kalau bukan hanya orang yang mereka terbunuh di medan perang? Qala, Nabi menjawab yang pertama, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang pertama, siapa yang dia terbunuh ketika itu di jalan Allah, maka dia syahid. Nabi mengulang lagi, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang dia meninggal atau mati di medan peperangan, maka dia syahid. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Dan barang siapa yang dia meninggal mati karena sebab ta'un, wabah ta'un. Dan kemarin pertanyaannya, apakah ketika seseorang kena wabah corona itu syahid? Maka insyaallah taala juga ka'ajri syahid. Kawan wa man mata fil batn fa huwa syahid. Dan barang siapa yang dia mati karena gangguan perut, maka dia juga syahid. Wal ghariqu syahid, termasuk orang yang tenggelam juga dia syahid. Jadi itu. Nah, kemudian berikutnya adalah riwayat yang disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Yasir. Aku pernah duduk, kata Abdullah ibnu Yasir. Kemudian Sulaiman ibnu Surat wa Khalid ibnu Urfatah fadzakaru anna rajulan tuwaffiya. Maka dia menyebutkan sesungguhnya ada seorang yang meninggal. Mata bi batnih. Dia meninggal karena sebab muskilatul batn, sebab perut bermasalah. Maka tiba-tiba keduanya berharap karena dia meninggal karena sebab perut tadi, ayyakuna syuhada. Maka dia berharap dia syahid, termasuk orang yang syahid. Dan jenazah dia dianggap syahid. Kemudian berkata salah seorang dari keduanya kepada yang lain, alam yakul Rasulullah sallam, bukankah Rasul pernah bersabda, may yaqtulhu batnuh fala yu'adzaba fi qabrih. Barang siapa yang meninggal karena sebab gangguan perut,
maka dia tidak akan diazab di kuburnya. Faqala al-akhar bala. Artinya apakah kalian pernah mendengar, apakah Rasulullah SAW juga pernah bersabda demikian? Maka yang lain mengatakan iya. Wa fi riwayatin sadaqta, engkau benar. Ini riwayat akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Tayalisi wa Ahmad wa sanaduhu sahih. Sanadnya sahih. Jadi apa tadi? Meninggal karena perut. Jadi orang-orang yang tersebab sakit perut bisa jadi karena sebab perut macam-macam kan? Karena lever, karena mungkin yang lain-lain. Pokoknya masalah muskilah atau sakit-sakit atau racunan karena sebab sakit perut tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 8 dan ke-9. Yang ke-8 meninggal karena tenggelam. Yang ke-9 meninggal karena dia terkena reruntuhan. Jadi kena reruntuhan. Bisa jadi karena tiba-tiba rumah itu atapnya jatuh. Ya, akhirnya dia meninggal. Itu termasuk di antaranya. Atau yang lain-lain. Tentu perlu dipahami, ya persyaratnya dia muslim mukmin. Ya, ahlul qiblah. Dan Rasulullah menyatakan asyuhada'u khamsah. Orang yang disebut dengan syahid itu ada 5. Orang yang terkena penyakit ta'un, orang yang karena sebab sakit perut, karena dia tenggelam, orang yang karena kerobohan, keruntuhan, dan termasuk syahid di jalan Allah. Ya, jadi yang ke-8 ke-9. Dan ini dikeluarkan riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi wa Ahmad min haditsin Abi Hurairah. Adapun yang al-ashirah yang ke-10, wafatnya seorang wanita fi nifasiha bisababin waladiha. Jadi seorang istri, seorang wanita meninggal ketika di masa nifas atau ketika wiladah, proses persalinan, ya, karena melahirkan intinya, ya, maka ini termasuk disebut dengan syahid. Masya Allah ya. Sehingga perjuangan seorang ibu luar biasa, perjuangan seorang istri luar biasa, ya. Makanya kalau rumah sakit persalinan di Malaysia, korban laki-laki, korbannya laki-laki. Iya kan? Masya Allah, berat loh wanita itu, apa namanya, ya dia harus mengandung, dia hamil, ya enggak? Terus kemudian ketika dia melahirkan, taruhan apa? Nyawa. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Makanya kita tetap harus sayang sama istri kita. Kalau sayang itu ya jangan dipleter kerjaan, jangan banyak dibebani, ya enggak? Makanya bahu membahu, bantu membantu. Ini penting. Makanya Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Maka di sini perlu juga kita perhatian. Jadi kalau istrinya kecapean, ya dipijeti, kan gitu ya. Nah iya, diperhatikan, kasihan dia. Ya, jangan di dalam rumah saja, ya diajak keluar. Ya enggak? Bentuk menghibur, dapat pahala enggak? Dapat. Ini perlu diperhatikan. Ketika seorang wanita kemudian dia meninggal sebab proses persalinan, maka disebut dengan min alamah husnul khatimah. Tandanya dia adalah husnul khatimah. Di sini disebutkan di dalam hadis yang dimana dikeluarkan Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tayalisi wa isnaduhu sahih. Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, termasuk juga At-Tarikh Ibnu Asakir. Jadi itu, jadi penyebutan di situ Rasulullah SAW waktu itu menjenguk sahabat Abdullah ibnu Ruwahah.
Ya. Kemudian Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kau beranjak dari tempat tidurmu? Kemudian faqala adadri masyuhada ummati. Nabi bertanya, tahukah engkau siapa syuhada di kalangan umatku? Mereka menjawab, qutilal muslim syahadah. Terbunuhnya seorang muslim atau wafatnya seorang muslim, maka dia syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Maka kemudian Nabi mengatakan, terbunuhnya seorang muslim maka syahadah, syahid, termasuk ta'un, wanita yang terbunuh karena melahirkan. Nah, ini lafadznya itu. Artinya apa? Ketika itu anaknya sebab itu menarik tali pusarnya, jadi bisa ini yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedahnya seperti itu. Ya, itu dan itu sebabnya demikian. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya adalah yang ke-11 dan yang ke-12. Al-hadiyatu asyara wa thaniyah asyara. Orang yang mati meninggal karena kebakar, karena terjadi kebakaran, itu termasuk. Ya, atau karena busung lapar. Busung lapar. Jadi karena mungkin terjadi karena sebab paceklik atau mungkin apa, jadi sehingga kelaparan di mana-mana. Ya, walaupun kita ketahui Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan sebuah terjadinya musibah sampai terjadi kelaparan di mana-mana. Dibahasakan dengan Al-Qur'an adalah libasal ju'. Lapar itu seakan-akan menjadi pakaian dia. Nah, ini sebab mereka adalah di antara hamba-hamba yang kurang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi itu karena kurang syukurnya kepada Allah, maka itu bisa menjadi sebab. Tapi ketika seseorang dia benar-benar mungkin diuji oleh Allah karena kekurangan gizi dan semisalnya, terjadi kemudian busung lapar, dan kemudian ketika dia wafat meninggal, maka itu termasuk syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, kalau tadi yang awal itu 5 syahid itu, ini bahkan Nabi mengatakan asyuhada'u sab'ah siwal qatli fi sabilillah. Syuhada itu ada 7 selain orang yang terbunuh di jalan Allah, termasuk kena wabah taun, orang yang tenggelam, orang yang busung lapar, orang yang sakit sebab perut, orang yang terbakar, ya, termasuk orang yang apa? Dia tertimbun karena kerobohan, keruntuhan, dan termasuk wanita yang melahirkan kemudian meninggal. Jadi itu riwayat yang disebutkan, dan ini adalah marfu'an. Iya. Akhrajahu Malik di dalam kitabnya beliau Muwatta, wa Abu Daud dalam sunannya, wa Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, wa Ibnu Hibban fi sahihi, wal Hakim dalam mustadraknya, wa Ahmad juga dalam musnadnya. Sahihul isnad. Wa wafaqahu adz-Dzahabi. Imam Dzahabi mensepakati tentang keabsahan, kesahihan hadis ini, termasuk Imam At-Tabrani. Ke nomor berapa tadi? 11, 12 ya? Iya. Kemudian yang ke-13, al-maut bida'is sil. Orang yang meninggal karena sebab terserang TBC. Jadi orang yang karena TBC, apa TBC? Tuberkulosis ya. Maka batuk-batuk yang kita tahu sampai kadang menyebabkan orang itu apa? Kurus. Ya, dan itu biasanya nular itu. Ya. Dan berat loh. Orang kena TBC itu luar biasa. Biasanya orang takut, khawatir. Terutama daerah-daerah yang agak dingin,
ya, lembab. Ya, dulu di masa saya masih SD, itu sempat tetangga kita juga begitu. Tapi qadarullah, dari ibunya, anaknya, dan terus. Jadi itu nular. Ya, tapi sekali lagi juga tidak harus terlalu takut berlebihan. Ya, bahwa tidaklah tertular sebuah penyakit kecuali karena izin Allah. Tapi kita tetap harus preventif. Ya. Nah. Dan tentang penyebutan itu disebutkan di dalam kitab Majma' Az-Zawaid Imam At-Tabrani dalam Awsat. Iya. Disebutkan warijaluhu muwaththaqun wa hasanu al-mudhiri kama sabaq. Di rijalnya semuanya terpercaya. Artinya pembawa riwayat itu. Adapun kemudian yang keberapa? Ar-rabi'atu asyarah, ke-14. Al-mautu fi sabilid difa' 'anil mali. Al-murad ghasbuhu. Orang yang meninggal karena sebab dia membela, pembelaan dia dari harta dia, karena harta dia itu mau dirampok. Jadi seperti itu. Nah, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, pembelaan terhadap hartanya, dalam riwayat ini, man urida maluhu bighairi haqqin faqatil. Barang siapa yang menginginkan hartanya tapi dengan cara yang tidak benar, artinya dia ngambil harta dia dengan cara yang benar, maka perangi dia. Ketika kemudian dia terbunuh, artinya dia melawan, dia merebut, dia menjaga, dia membela agar hartanya tidak diambil, fahuwa syahid. Akhrajal Bukhari wa Muslim dan yang lainnya. Dan didukung dengan riwayat yang lain. Ya. Nah, maka tentu di sini ya seseorang tidak memahaminya dengan letterlek. Ya. Kadang-kadang kalau namanya orang itu penyamun, orang itu ngerampok, harta atau nyawa. Ya enggak? Harta atau nyawa. Kadang kita pilih apa? Nyawa. Kalau nyawa kan tidak bisa dibeli. Jadi dalam kondisi-kondisi kalau memang emergensi, ya semacam tadi pencuri dan yang lainnya kan, dia masuk rumah, ya kita menghadang, ya qadarullah, ya kita terbunuh, itu maksudnya. Tapi kalau dalam posisi-posisi ada pilihan, ya antum jangan pilih mati. Artinya kalau antum memang masih ada kemaslahatan yang lain, ya itu tetap juga dengan kepala dingin. Jadi kemudian dengan baca hadis ini, wah sudah, pokoknya saya harus, gak apa-apa, harus perjuangkannya, nggak bisa begitu ya. Tetap ada kemaslahatan walaupun andai kata itu hal yang memang terjadi yang sudah tidak bisa dihindari, maka di situ memang mendapatkan syahid di jalan Allah karena sebab pembelaan tadi. Harta sudah sedikit, keluarganya demikian masih kemudian harus direbut dan semisalnya. Kemudian berikutnya yang ke-15 dan ke-16, al-mautu fi sabilid difa' 'anid din wan nafs. Ya. Jadi orang yang mereka terbunuh karena pembelaan terhadap agama. Demikian pula terhadap jiwanya. Ya, tadi membela harta, membela keluarga, maka dia syahid. Kemudian menjaga agamanya, kemudian terbunuh karena memang menjaga harga dirinya, ya, maka syahid. Maka tentu kalau dia dalam posisi yang terzalim, mazlum. Karena di sini disebutkan yakni asbabu adz-dzalim. Asbabu adz-dzalim. Ya. Sebab dia apa? Dia dizalimi. Jadi karena dizalimi tadi.
Nah, jadi jangan, tentunya ini butuh sebuah tafsir rincian. Jadi jangan sampai apa yang pembenaran maaf. Jadi sehingga kalau ya di orang-orang Madura ada istilah caro. Ya ini juga perlu harus ada tafsir rincian. Jadi jangan mengatakan pokoknya caro seakan-akan itu karena ada sisi dendam. Bukan itu loh ya. Karena dendam jelas itu bukan sifat-sifat muslim. Jadi kalau sudah karena mungkin ya ada karena yang istilahnya subuhnya pendek. Ya, jadi gampang kemudian dia harus pakai jalan pintas seperti itu, bahkan kadang membalas sampai 7 turunan, sampai berapa turunan begitu. Nah, ini tidak dibenarkan kalau posisi seperti itu. Ya. Nah, jadi hal-hal yang tentunya tidak ada unsur-unsur karena dendam, tidak ada unsur-unsur karena memang semata duniawi semata terhadap dirinya tadi. Ya. Nah, jadi ini penyebutan tentang orang-orang yang syahid tentunya adalah karena faktor-faktor dia dizalimi. Itu sebabnya adalah itu. Nah. Kemudian yang ke-17. Al-mautu murabitun fi sabilillah. Orang yang ribat itu berjaga-jaga di daerah perang. Daerah perbatasan namanya ribat. Ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluh alladhi kana ya'maluh. Wa ujri alaihi rizquh wa uminal fatan. Jadi orang yang berjaga-jaga di daerah-daerah perbatasan membatasi antara muslim dengan kafir, atau memang karena terjadi di situ adalah daerah yang memang terjadi tidak aman peperangan, ya, dan bisa jadi insyaallah mereka para tentara, mereka para polisi ya kembali kepada niat mereka. Kembali kepada niat mereka. Ya, jangan dianggap kemudian ketika mereka beriman. Oleh sebab itu, orang ketika dia masuk salah satu bagian daripada istilahnya pengamanan yang itu masuk di dalam pemerintahan, harus diluruskan niatnya. Walaupun kita tahu sistem yang terjadi seperti itu. Ya, jangan dianggap kemudian kita mengatakan nauzubillah min dzalik, polisi, tentara, ini mila tagut. Jangan. Hati-hati. Kemudian kalau sampai terjadi demo-demo begitu, seakan-akan kita menghalalkan darah dia. Itu tidak benar. Ya. Ya, Allah akan menghukumi, Allah akan balasi dia tergantung bagaimana niat dia. Nah, jadi mereka bisa disebut sebagai menjaga keamanan supaya ya, kalau kita dengan akal kita yang sehat saja, antum seneng enggak minta milih yang mana? Kalau antum dipilihkan sebuah biladul fawdha wa biladil aman, negeri yang aman dengan negeri yang kacau balau, milih yang mana? Aman lah. Karena aman termasuk bagian sesuatu yang daruri. Ya kan? Cari fulus gampang. Ya enggak? Tapi enggak aman. Terus gimana? Nah, jadi keamanan itu termasuk doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya enggak? Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Itu doa. Karena dan itu yang tentunya aman itu pasti didambakan, diinginkan oleh setiap jiwa-jiwa manusia, terutama seorang muslim. Nah, oleh sebab itu, ya, itu di antara bentuk ikhtiar, di antara bentuk ya ijtihad mereka. Sehingga ya, di Saudi pun sistemnya juga dengan sistem kerajaan juga ada tentaranya untuk mengantisipasi mereka yang dulu untuk menghadapi orang-orang yang memang hasad dan semisalnya itu terjadi. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya pemberontakan dan semisalnya. Jadi mereka juga ribat menjaga keamanan. Semoga begitu posisi mereka. Tapi ribat yang sebenarnya memang ketika kemudian orang yang berjaga-jaga, itu di daerah perbatasan musuh. Ya, jadi itu termasuk bagian ribat. Maka ribat sehari semalam lebih baik dari puasa sebulan dan sholat malam sebulan. Itu ribat keutamannya. Jika dia meninggal, maka akan terus menerus amal dia dinilai oleh Allah. Jadi ketika dia ribat,
kemudian dia meninggal, amal dia dinilai oleh Allah terus. Ketika dia mungkin ahli salat sunnah, ahli tahajud, dinilai oleh Allah. Ya, dan terus mengalir anugerah rezeki yang Allah berikan kepada dia, dan kemudian dia akan diberi rasa aman dari dua fitnah. Artinya apa? Dari pertanyaan kubur dan termasuk azab kubur tadi. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Orang yang ribat. Dan Nabi mengatakan setiap orang yang mati maka ditutup di atas amal dia. Artinya kalau orang itu sudah meninggal, amalnya sudah selesai. Seperti hadis yang lain kan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat. Ya, jadi sebagaimana setiap mayat maka ditutup dengan amal dia. Illa alladzi mata murabitan fi sabilillah. Kecuali orang yang mati karena sebab berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah. Maka terus tumbuh amal dia sampai yaumul kiamah, dan dia pula akan aman dari fitnah kubur. Fitnah kubur di pertanyaan tadi. Jadi aman, dia tidak perlu ditanya lagi. Ibaratnya di situ ada dua malaikat yang menanyakan, yang dia menguji pertanyaan-pertanyaan kubur, maka dia aman. Sudah termasuk mendapatkan apa? Ya sudah, jalan. Tidak perlu ditanya lagi. Ya, termasuk apa? Orang yang meninggal karena murabitun fi sabilillah. Kemudian yang ke-18, al-mautu ala amalin salih. Nih. Orang yang dia meninggal karena ketika itu di atas amalan saleh, maka termasuk min alamah min husnil khatimah. Ya bisa jadi orang yang dia meninggal ketika sholat, ketika sujud. Kita berharap seperti itu. Ya, Nabi menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena memang dia niatkan mencari wajah Allah, khutima lahu biha, dan dia pun wafat di akhir kalimat itu, dakhalal jannah. Artinya tetap dia muslim, tetap tidak berubah, maka masuk surga. Dan barang siapa berpuasa satu hari dan dia niat karena mengharap wajah Allah, dan dia khutima lahu, kemudian dia wafat di atas puasa dia pun dakhalal jannah. Barang siapa pula bersedekah karena ikhlas mengharap wajah Allah, dia kemudian mati, dakhalal jannah. Artinya apa? Orang-orang yang mereka di atas ucapan la ilaha illallah dan dia istiqomah, tetap dia muslim, meninggal, dakhalal jannah. Orang yang berpuasa, berarti puasa amalan soleh kan, dan niatnya karena ikhlas karena Allah, dia meninggal ketika itu, dakhalal jannah. Orang yang bersedekah juga demikian. Ya, tentu kita ketahui amalan soleh itu amalan karena pertama syaratnya apa? Ikhlas karena Allah, dan berikutnya apa? Karena ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian waqala Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan tentang sebab-sebab syahadah dan macam-macamnya. Wa qad ijtama'a lana min turuqil jayyidah akthar min 20 khoslah. Beliau mengatakan kami mengumpulkan dari jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang bagus, lebih dari 10 macam. Jadi beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, maka bisa dirujuk lagi. Maka mengingatkan Imam Bukhari sampai belum memberikan bab dalam sahihnya, babun la yaqul fulanun syahid. Imam Bukhari lagi. Jadi bukan anak. Kalau Imam Bukhari sudah ma'ruf. Ya, dikenal dengan apa? Jabulul Hifdz. Gunungnya penghafal. Sehingga tidak ada hujjah yang paling kuat dan paling rajih, paling terpercaya setelah Al-Quran, Sahihul Bukhari. Ya, jangan yang diragukan lagi. Sahihul Bukhari lah ya, semuanya sahih. Tapi jangan sampai antum dengar ini Wahabi Salafi menthaifkan hadis Bukhari. Jangan salah paham antum. Imam Bukhari di samping beliau menulis namanya Jami'us Sahih atau Sahihul Bukhari, kalau semua itu sahih, beliau menulis kitab namanya Adabul Mufrad lil Bukhari. Adabul Mufrad ini berkenaan tentang adab akhlak
yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau tulis, memang beliau menulis, tapi memang ada sahih, ada bil mufrad, dhaif, ada bil mufrad, tapi nggak masuk dalam Sahih Bukhari. Nah itu baru betul. Tapi kadang viralnya nih, orang jenggot-jenggot itu, salafi itu mendoibkan Sahih Bukhari. Tak betul itu. Atau mendoibkan riwayat Imam Bukhari. Iya, kalau yang ada bil mufrad memang ada yang doib. Ya, alhamdulillah saya juga punya itu tentang takhrijnya, tentang kemudian syarahnya ada. Fadlullahis Samad. Itu hadisnya yang tadinya hanya 1 menjadi 3. Itu luar biasa para ulama sampai begitu, ya. Nah, jadi kita tanya kalau apa benar ya? Kadang-kadang ini syubhat kan? Padahal tidak betul. Kalau sudah Sahih Bukhari ya enggak ada yang mendhaifkan. Hatta Syalbani. Ya enggak ada. Cuma yang memang ada bil mufrad baru betul. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Jadi jangan sampai orang kemudian mengatakan fulan syahid. Artinya apa ini? Merekomendasi. Kalau berdoa semoga dia syahid boleh. Tapi kalau antum mengecas, artinya antum merekomendasi, maka itu tidak boleh. Fahadha mimma yatasahal fihi katsirun minan nas. Dan orang mengatakan si fulan syahid, maka ini terjadi di tengah-tengah mayoritas manusia yang mereka bergampangan mengatakan seperti itu. Fa yaqulun asy-syahidu fulan wa syaitu fulan, yang semestinya kita berharap semoga si fulan ini syahid, semoga fulan ini syahid, ya kan? Karena kita nggak tahu kan niatnya dia, kan nggak tahu kita. Saya pernah sampaikan sebuah riwayat orang yang perang di masa Rasul saja, yang sahabat manusia mulia saja, ya, khairul qurun, khairun nas saja, sudah mengatakan syahid. Nabi mengatakan apa? La. Karena tidak tahu hakikatnya. Rasul diberitakan tentang wahyu kan. Nah, ternyata akhir dia ini karena tidak sabar, tidak kuat, ternyata karena sebab luka perang, sehingga dia saking tidak kuat tahannya, akhirnya dia membunuh dirinya. Itu akhirnya tidak tahu, na'udzubillah min dzalik, akhirnya su'ul khatimah. Jadi ini tentang apa yang disebutkan di antara barakallahu fikum, apa tadi? Alamah husnil khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Maka sampai mencapai 18 ya. Nah, 18 macam-macam, sehingga kita berharap di antara 18 itu ya kita berharap minimal adalah menjadi orang yang ahlut ta'ah wa ahlul khair, dan orang-orang yang memang mengamalkan amalan-amalan saleh yang mengumpulkan 2 syarat tadi. Pertama, ikhlasulillah, dan waswaban ala mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seseorang itu memaksa orang untuk menyatakan pujian terhadap mayit, nah itu tidak boleh. Ya, jadi saudara-saudara, si fulan baik ya. Jadi kalau maksa begitu, ya tidak boleh kalau yang begitu. Kadang-kadang ada kan begitu. Nah, tapi tetap bahwa artinya pujian itu alami, mengalir begitu saja. Karena itu insya Allah sebagai tanda-tanda kebaikan. Dan itu riwayatnya pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi pernah lewat jenazah kepada Nabi, fa'atna 'alaiha khaira. Ternyata orang-orang itu menyebutnya kebaikan, dan diikuti dengan lesan-lesan dengan kebaikan. Maka mereka mengatakan, faqalu kana ma 'alimna yuhibbullah wa rasuluh. Jadi yang memberikan kesaksian manusia banyak. Artinya itu alami, mengalir begitu. Ya, maka kami tidaklah mengetahui si fulan ini, mereka dia adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Begitu. Nabi mengatakan wajabat. Jadi seperti itu. Lewat lagi jenazah di depan Nabi SAW, tapi ternyata disebut-sebut keburukannya. Ya, dan kemudian ternyata manusia banyak sekali menyebut juga buruk. Mereka mengatakan
Bi'sal mar'u kana fi dinillah. Seburuk-buruk seseorang karena dia itu jelek tentang agamanya. Nih. Sudah, karena mungkin dia naudzubillah min tariqus shalah, ya, atau dia adalah orang-orang yang memang sahibul hawa, ya, mengikuti hawa nafsu, ya, dia menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi mengatakan wajib. Maka Umar berkata, fadayyan laka abi wa ummi. Maka menjadi tebusan untukmu ya Rasul, bapak dan ibuku. Ketika dilewatkan jenazah, engkau menyebut kebaikan, dan kemudian orang mengatakan baik, dan aku tidak mengerti dia kecuali dia adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya, maka engkau mengatakan wajibat. Kemudian lewat lagi jenazah, disebut-sebut bahwa dia buruk, dan manusia mengatakan juga dia orang yang seburuk-buruk orang, maka buruk tentang agamanya, dan engkau mengatakan wajibat. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang kalian memuji, menyebut kebaikan bagi dia, maka wajabat lahul jannah. Dan siapa pula yang menyebut orang keburukan, wajabat lahun nar. Kenapa? Al malaikatu syuhada'ullahi fis sama. Karena malaikat itu saksi Allah di langit. Wa antum syuhada'ullah fil ard. Dan antum ini saksi Allah di muka bumi ini. Antum syuhada'ullah fil ard. Dan kalian sebagai saksi Allah, diucapkan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, wal mu'minuna syuhada'ullah fil ard. Orang-orang beriman itu maka saksi Allah di muka bumi ini. Adapun malaikat, maka tentu dia pun akan bicara di atas lisan-lisan Bani Adam sebagaimana dia menyebutkan kebaikan ataupun keburukan. Artinya apa? Ini bukan diada-ada. Betul-betul tadi saya katakan memang itu mengalir, dan karena memang itu alamiah, tidak dipaksakan, bukan karena tendensi dunia, atau mungkin karena itu sahib ana, kemudian antum paksa antum, dia baik ya, baik, gitu. Nggak bisa begitu. Karena ada kan yang begitu. Nah, tidak begitu. Tapi memang betul-betul, masya Allah, orang menyaksikan, masya Allah dia ahlul khair, masya Allah dia dermawan dan semacamnya. Maka dia dipuji pula yang ada di langit, dan kaum muslimin, kaum mukminin akan menjadi saksi-saksi mereka. Nah, baik, masya Allah. Dan insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita akan langsung masuk pada kifayah, insya Allah praktek mandi, dan mudah-mudahan kita pelan-pelan kita akan bahas insya Allah, dan kita akan praktekkan insya Allah. Dan kita jawab untuk pertanyaan dulu ya. Nah, jika kita mendatangi dan menawarkan Islam ke orang kafir yang akan meninggal, apabila diterima, artinya dia mau menerima bersyahadah, lalu qadarullah dia meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan dalam urusan agama sebelumnya atas tuntutan keluarga, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka oleh sebab itu kita bersyukur ketika kita bisa menjenguk orang sakit siapapun dia, kita talqin dia, kita tawarkan kalimat la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadah, kemudian dia alhamdulillah, siapapun dia. Ya. Ketika dia sudah masuk Islam, ya dengan kesaksian kita atau mungkin ada yang lain. Ya. Nah, dan ini di akhir-akhir. Tapi ternyata kita tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Tidak punya bukti. Karena memang kita, maka oleh sebab itu di masjid-masjid besar biasanya di sana ada sertifikat masuk Islam. Dan ini di backup oleh hukum. Di situ ada pengacaranya dan yang lainnya. Nah, di situ biar kuat. Nanti kalau ada apa-apa, maka di situ sebenarnya. Termasuk persyaratan orang kalau dia mau nikah, tadinya belum Islam, maka itu diminta. Karena di situ. Nah, kalau posisi yang ditanyakan ini bagaimana? Kalau kita mungkin bisa sampaikan kepada keluarga, mereka bisa lapang dada dan legowo, alhamdulillah. Ya. Ala ni'matillah.
Hadhihi ni'mah 'azimah. Alhamdulillah kan? Tapi kalau enggak mungkin ribut dan semisalnya, ya sudah, darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih besar tentu lebih didahulukan. Artinya apa? Kita sudah bara'atul dhimmah, tapi tetap yang tahu kalau kita mendapatkan izin, kita tetap sholati. Karena kewajiban dia Islam. Ya kan? Kita tetap sholati. Nah, jadi seperti itu. Adapun untuk berikutnya ya sudah, kita serahkan. Wallahu alam. Insyaallah dia mati tetap sudah Islam. Adapun secara pelaksanaan ritual ya sudah, karena tidak mungkin. Ya, kita sudah bara'atul dhimmah, kita tetap sampaikan dengan baik-baik. Kalau jika tetap ya sudah, insyaallah dia ya fil jannah insyaallah. Gitu ya. Na'am, wallahu alam. Kita dulu dengarkan dulu azan dulu. Ada satu pertanyaan lagi. Baik, ada pertanyaan satu lagi. Kapan seharusnya kita menulis wasiat? Dan apa saja yang terpenting dalam isi wasiat yang ditulis? Wasiat ini sebenarnya adalah di antara sunnah atau syariat di dalam Islam. Banyak di antara ayat-ayat menyebutkan bahwa kita untuk berwasiat kan? Seperti misal usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Kan salah satunya itu. Ya, dan ada juga ayat Al-Qur'anul Karim menyebutkan apa? Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablik ya wa iyyakum ya, dan aku wasiatkan kepada orang yang sebelum kalian dan termasuk kalian anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa. Nah, tentu wasiat di sini kalau terkait dengan orang-orang yang ya sudah uzur, ya mungkin sudah sakit, tentu ya yang paling penting tanggungan ya, termasuk anak-anaknya. Jadi semisal ya kalau nanti saya atau bapak sudah meninggal, kalian tidak usah kemudian harus ya berkelahi, berebut tentang apa yang ditinggalkan. Itu kalau ada ditinggalkan ya, ada warisan. Jadi itu diantaranya. Jadi itu diantaranya. Dan sebenarnya para anbiya, beliau tanya tentang din mereka. Madza ta'budu min ba'di? Apa yang kau ibadahi sembah setelah aku nanti meninggal? Nah, itu diantaranya yang dikhawatirkan. Wasiat engkau tetap mentauhidkan Allah, jauhilah ini. Ya, itu salah satu penting. Kemudian tentang itu keluarga ya, tanggungan. Termasuk apa? Utang. Kemudian apa? Mungkin antum pernah diamanai titipan. Nah, ini termasuk penting. Hatta ketika orang mau haji umroh saja kan juga itu perlu. Atau tentang surat yang pernah diamanai dan semisalnya, itu diantaranya. Jadi aku punya tanggungan ini, aku punya utang, ya tolong begini. Oh nanti uang ini tolong jadi semacam itu. Jadi hal yang berkaitan tentang kita, maka itu termasuk hal-hal juga prinsip untuk diwasiatkan. Ya, maka oleh sebab itu sebenarnya kalau wasiat jangan nunggu sakit parah. Tetap harus dicatat, sehingga dalam Islam pun utang piutang dicatat, ya enggak? Wasiat apa istilahnya, amanah juga dicatat, itu penting. Ya, dan kemudian sekali lagi kalau tentang harta, wasiat tidak boleh kepada ahli waris, tidak boleh. Tidak boleh. Wasiat ahli waris ke ahli waris tidak tepat. Kenapa? Wong dia juga termasuk orang yang berhak mendapatkan waris. Ya, nanti zalim kepada, gimana mungkin kewajiban Allah perintahkan kita untuk menunaikan pembagian waris sebagaimana haknya, sementara dia sudah dapat bagian. Nah, kalau kemudian sudah ke dia aja sudah sepertiga, nah yang 2/3-nya dia dapat lagi. Nah, ada bentuk-bentuk yang kurang. Makanya Allah dan Rasulnya tidak membenarkan. Maka tidak sah oleh bentuk wasiat dari orang meninggal kalau itu bentuknya harta kepada ahli waris. Itu tidak tepat. Dan kalau itu wasiat pun tidak boleh lebih dari berapa? 1/3. Tidak boleh. Itu kenapa? Supaya tidak zalim kepada ahli warisnya. Jadi apa tadi? Masalah tauhid, masalah agama, kemudian tentang tanggungan, harta dan semisalnya ya. Dan kepada siapa? Maka di situ perlu dicatat. Wallahu alam. Itu dulu insyaallah taala. Semoga Allah memberikan istiqamah
di atas iman wal Islam, di atas Al-Quran wal Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan semoga Allah pula menjaga keluarga kita dan semoga mereka di atas kebaikan, diberkahi Allah tabaraka wa taala. Nah, dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah pun jadikan kita adalah di akhir menjadi husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.